Assalamualaikum Pak David, Pak Dar. Waalaikumsalam, Sri. Waalaikumsalam, Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ya, baik-baik saja. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur ya Pak ya, diberikan kesehatan oleh Allah. Ya. Pak David, Pak Dar, sesuai dengan kesepakatan kemarin, hari ini saya akan berperan sebagai observer Pak, yang akan mengamati panjenengan ketika melakukan proses coaching. Ya. Pak David sebagai coach, kemudian Pak Dar sebagai coaching. Seperti itu kemarin ya, benar Pak David, Pak Dar? Betul, Ya, betul. betul. Ya. Iya. Sebelum kita melakukan coaching Pak, ini ada rubrik penilaian yang harus saya sampaikan kepada Pak David, terutama sebagai coach. Ya Pak David. Ya. Jadi nanti di sini saya akan mengamati prinsip dan kompetensi coaching itu apakah sudah ada di dalam proses coaching panjenengan. Terutama kita menggunakan alur tirta Pak ya. Ya, jadi nanti yang saya amati yaitu alur tirta itu yang pertama yaitu ada tujuan, kemudian yang kedua adalah identifikasi, kemudian yang keempat adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Kemudian Pak, selain itu rubrik penilaian nanti di sini ada kurang baik, kemudian cukup, kemudian baik dan sangat baik. Jadi nanti yang saya amati itu Pak David dalam pertemuan kali ini. Sudah paham ya Pak Ya, David? paham Bu. Oke. Baik Pak David, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak David kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Sri, terima kasih. Untuk kompetensi coaching itu ada 3, yaitu kesadaran penuh, yang kedua adalah menerapkan aktif, yang ketiga adalah melakukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak David. Dari ketiga kompetensi itu, menurut Pak David yang secara spesifik yang ingin Pak David kembangkan dan yang ingin saya observer, kira-kira yang mana Pak David? Baik Bu Sri, yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kesadaran penuh. Iya, menurut Pak David, bagaimana ya indikator supaya Pak David itu bisa memaksimalkan kehadiran penuh dalam proses coaching kali ini? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan sangat fokus, berusaha sangat fokus dan tidak melakukan aktivitas lain. Baik Pak David. Sehingga bisa menyimak tentang permasalahan yang dialami oleh Puji. Ya Pak David, baik. Saya akan mencatat semuanya Pak David. Kemudian Pak David, kapan Pak David bisa melakukan coaching? Sekarang Bu Sri, kami sudah siap. Baik Pak David, saya berharap semoga kita bisa bekerja sama, Pak David bisa melakukan proses coaching dengan baik, saya juga bisa melakukan pengamatan dengan baik pula. Baik Bu Sri. Oke, monggo kami persilakan. Oke. Assalamualaikum Pak Tarmaji. Waalaikumsalam, Pak David. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Tarmaji? Ya, alhamdulillah baik Pak. Ya, baik. Baik Pak Tarmaji, dalam sesi coaching hari ini apakah ada yang ingin dibahas? Ya, yang saya bahas pada coaching hari ini yaitu tentang permasalahan masalah PKL, Pak. Ya. Jadi yang saya jumpai itu permasalahan PKL yaitu salah satunya anak sering nggak masuk pada waktu kegiatan tersebut. Oh, tidak masuk dalam kegiatan tersebut. Baik Pak Tarmaji. Alasan kenapa kira-kira anak PKL itu tidak masuk itu kira-kira adakah penyebabnya Pak Tarmaji? Ya. Mungkin salah satunya setelah saya amati itu adalah anak kurang nyamannya dengan lingkungan yang baru, Pak. Sehingga dampaknya anak tidak nyaman dengan tempat yang baru, maka akhirnya malas untuk berangkat PKL. Iya. Baik Pak Tarmaji. Apakah Pak Tarmaji pernah melakukan pertanyaan sangat mendalam tentang permasalahan itu kepada siswa? Untuk permasalahannya yaitu yang pertama tadi mungkin kurang nyamannya, jadi yang kedua itu adalah masalah jam kerja, Pak. Jam kerja. Jam kerja
kerja. Jam kerja ini biasanya anak dibagi menjadi 2 shift. Shift pagi sama shift siang. Kalau yang shift pagi sih anak sudah terbiasa dengan sekolah berangkat pagi sampai pulang siang. Tapi yang shift siang sampai malam ini anak biasanya sering tidak masuk. Karena biasanya itu sampai larut malam, Pak. Sampai larut malam itu sekiranya sampai jam berapa, Pak? Yang sering saya jumpai yaitu sekitar jam 9 kalau di percetakan itu, malah ada yang sampai jam 11 malam, Pak. Itu di toko karena kan biasanya musim lebaran itu anak disuruh PKL itu seperti anak kerja, orang kerja ya, jadi bulannya sampai larut malam. Itu salah satunya anak jadi tidak betah. Oke, Pak Darmaji. Selain itu, misal kalau anak itu jarang sekali mengikuti PKL, ya, kira-kira apa ada dampaknya, Pak Darmaji? Banyak, Pak, dampaknya. Ya. Di antaranya yaitu dampaknya otomatis anak tersebut kalau misalnya alfa atau tidak masuk tanpa keterangan itu 3 kali berturut-turut, otomatis dikeluarkan dari tempat PKL. Itu yang pertama, Pak. Ya. Untuk yang kedua, ya, otomatis kalau dikeluarkan kan sudah mendapat catatan tidak baik, istilahnya di blacklist. Nanti adik kelasnya otomatis mengajukan di tempat tersebut, otomatis tidak diterima. Seperti itu. Baik, Pak Darmaji. Ternyata banyak sekali tentang permasalahan ya, di mana anak itu tidak mengikuti PKL itu karena di shift, karena mungkin kurang nyaman tempatnya. Kira-kira Pak Darmaji, strategi apa yang akan Pak Darmaji lakukan untuk mengatasi permasalahannya anak yang tidak mengikuti PKL tersebut? Iya. Saya mengembangkan untuk strategi ini yaitu yang pertama memanggil anak tersebut dengan orang tuanya. Ya. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana bekerja itu yang seperti bagaimana. Jadi anak-anak itu tidak terbiasa dengan kebiasaan yang ada di sekolah, itu dibawa ke PKL. Jadi merubah mindset anak-anak bahwa sampai nanti akan berhadapan dengan dunia kerja seperti itu. Kalau sampean misalnya disuruh aja sudah mengeluh, atau di shift kerja saja sudah mengeluh, nanti sampean kalau kerja seperti gimana, itu harus sampean hadapi. Terus yang kedua yaitu agar merasa nyaman. Salah satunya kan tadi kan anak-anak tidak nyaman Karena tempatnya. Iya. Jadi sampean anak-anak itu tadi harus bisa menempatkan diri. Contohnya sampean datang bisa mengucapkan selamat pagi, Pak, seperti itu. Terus membersihkan tempat kerjanya. Karena tempat kerja PKL itu kan biasanya itu kan lingkungan kerjanya belum dibersihkan, maka kita sebagai anak PKL atau anak baru itu bisa mengambil hati pembimbingnya tadi, salah satunya seperti itu, Pak. Tanpa disuruh pun kita harus membersihkan ruangan tersebut. Baik, Pak Darmaji, apakah selain tadi memanggil siswa tersebut, memberikan motivasi, apakah ada lagi yang ingin disampaikan tentang bagaimana strategi yang Pak Darmaji terapkan? Iya, untuk memaksimalkan tadi, saya akan mengunjungi tempat PKL itu lebih sering, Pak. Biasanya kalau sesuai aturannya itu 1 bulan sekali, saya akan lebih sering, misalnya 1 bulan 3 kali seperti itu. Karena anak ini kan butuh perhatian khusus. Selain itu, kalau tempat PKL sering kita kunjungi, maka tempat tersebut merasa diperhatikan karena kita sebagai pembimbing sering berkunjung ke situ, maka anak-anak pun juga diperhatikan sama pembimbing tersebut. Saya kira seperti itu, Pak. Ide bagus, Pak Darmaji. Sekarang angka terakhir yaitu aksi. Cobalah menerapkan strategi yang Pak Darmaji lakukan untuk membantu siswa-siswanya agar
nyaman di tempat PKL tersebut. Secepatnya saya akan mulai, mungkin akan minggu ini Pak. Saya akan lebih sering berkunjung ke tempat PKL tersebut. Baik Pak Darmaji, luar biasa apa yang sudah jenengan rencanakan ya. Baik, mungkin bisa kita akhiri sesi coaching hari ini. Terima kasih banyak Pak Darmaji. Ya, sama-sama Pak. Saya Ya. juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak David, Pak Dar sudah menyelesaikan proses coachingnya ya. Ya, Bagaimana hasilnya Pak David dari proses coaching hari ini Pak? alhamdulillah Bu Sri, proses coaching hari ini sangat baik sekali, di mana Pak Dar sebagai coach itu sudah menemukan atau bisa menggali kompetensinya dalam menemukan solusi-solusi permasalahan yang dihadapi. Gitu. Alhamdulillah, berarti Pak Dar sudah menemukan solusi permasalahannya sendiri ya Pak David. Betul sekali, Bu Sri. Ya, alhamdulillah. Baik Pak David, untuk selanjutnya kita analisis ya bagaimana proses coaching pada hari ini ya Pak David. Ya, Pak David, kompetensi apa yang sudah Pak David lakukan dalam proses kali ini, coaching kali ini Pak David? baik Bu Sri, saya sudah melakukan kehadiran penuh dan saya tidak melakukan aktivitas lain, di mana saya memberikan kesempatan kepada uji atau pada uji untuk bisa menggali potensinya. Baik Pak David, tadi saya sudah mengamati Pak David juga sudah menerapkan kompetensi-kompetensi yang ada pada coaching Terima kasih, Bu Sri. terutama untuk alur tirtanya Pak semuanya sudah ada, kemudian kompetensi 3 itu juga semuanya sudah bagus Pak. Ya. Pak David, kira-kira menurut Pak David ada nggak kompetensi dalam coaching ini yang ingin Pak David kembangkan lagi? Baik Bu Sri, rencana saya selanjutnya yang ingin saya kembangkan kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci sehingga kunci akan terdorong langsung untuk menemukan solusi dari permasalahan. Ya, baik Pak David, bagaimana ya kira-kira langkah-langkah Pak David untuk mewujudkan supaya Pak David ini bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Baik Bu Sri, langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama saya melakukan refleksi diri, yaitu untuk memperbaiki diri saya, dan saya akan terus menggali tentang proses coaching yang baik bagaimana dan bisa untuk belajar kepada teman-teman yang mungkin sudah mahir dalam melakukan coaching ke depan. Baik Pak David, kira-kira kapan itu bisa Pak David lakukan? Baik Bu Sri, saya akan melakukan untuk mengembangkan, saya usahakan minggu depan sudah bisa saya lakukan. Ya, baik Pak David, kira-kira Pak David akan mengadakan coaching lagi enggak? Kalau ada teman atau rekan sejawat yang ingin meminta bantuan saya dalam proses coaching, maka saya siap melayaninya. Ya, bagus Pak David. Baik Pak David, pertemuan kali ini sudah selesai Pak David. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat buat kita semua Pak David ya. Baik, terima kasih. Kemudian Pak David, saya juga akan bertemu lagi dengan Pak David. Saya juga ingin melihat sejauh mana progres Pak David dalam melakukan coaching. Siap Bu Sri, siap. Ya, terima kasih Pak Dar sudah hadir Pak David. Sama-sama Bu Sri. Ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.